Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Martinus Hukum SIK MSI. Yang kami hormati Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, Bapak Maijen TNI Iwan Setiawan SEMM, Direktur Interdiksi Bea dan Cukai, Kepala BNN Provinsi Banten beserta jajaran, Kepala KPU BC Bandara Soekarno-Hatta, Ketua Umum Persatuan Artis Sinetron Indonesia Parsi, Bapak Dr. Haji Anwar Fuadi, Ketua Umum Yayasan Rumah Film Indonesia, perwakilan Persatuan Artis Film Indonesia, rekan media dan para tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini, Jumat 4 Oktober tahun 2024 dalam acara Press Conference pengungkapan kasus tindak pidana narkotika. Hadirin yang terhormat, sebagai rasa syukur dan untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Komjen Pol Martinus Hukum SIK MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Yang saya hormati Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, adinda saya Maijen TNI Iwan, yang luar biasa yang terus tidak henti-hentinya menjaga perbatasan kita bagian utara bersama-sama jajarannya. Yang saya hormati Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Pol Iwayan Sugiri. Yang saya hormati pejabat tinggi media dan pertama BNN RI. Yang saya hormati Direktur Interdiksi Narkotika Bea dan Cukai, Pak Syarif. Yang saya hormati Kepala KPU Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Yang saya hormati Ketua Parsi Bang Anwar Fuadi. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan insan pers dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya ucapkan satu
satu, namun yakinilah bahwa walaupun saya tidak menyebutkan namanya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan kesehatan dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berhasil bekerja untuk tetap menjaga NKRI ini. Bapak Ibu sekalian, di depan kita ada tiga jenis barang bukti. Yang pertama adalah, paling kanan adalah heroin seberat 2,76 kg, dan yang kedua adalah sabu seberat 9,83 kg, dan yang terakhir adalah ganja seberat 114,23 kg. Ini adalah hasil operasi dari kerjasama kita semua dalam 1 minggu terakhir ini. Kita lihat pertama adalah heroin. Ini adalah hasil kerjasama Bea Cukai dan BNN RI menggagalkan penyelundupan heroin dari Asia Tenggara, dan ini dikendalikan oleh jaringan internasional. Salah satu pelakunya adalah warga negara Indonesia yang ada di Golden Triangle, dan dia mengendalikan dan tugas dia adalah merekrut warga negara Indonesia untuk menjadi kurir-kurir internasional. Jadi yang ingin saya sampaikan pada hari ini, saya ingin menghimbau masyarakat Indonesia supaya tidak terprovokasi atau tidak larut dalam bujuk rayu para sindikat internasional ini. Sampai hari ini dalam perhitungan data yang kita dapatkan dari Kementerian Luar Negeri, warga negara kita yang terjerat tindak pidana narkoba dan saat ini sedang melaksanakan putusan hukuman di luar negeri itu lebih dari 100 orang. Dan tolong sampaikan atau tolong ditulis dalam pemberitaan kita menghimbau kepada warga negara kita, adik-adik kita, anak-anak kita, jangan terpengaruh oleh bujuk rayu, ditawarkan bekerja di luar negeri oleh seseorang yang belum dikenal, sudah terburu-buru langsung ingin bekerja ke luar negeri karena ditawari imbalan yang besar. Kita punya perwakilan yang perusahaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang resmi, yang legal. Lalu kita ingin bekerja di luar negeri, ikutilah prosedur yang legal sehingga kita tidak terjebak dalam sindikasi kejahatan internasional. Dan pada kesempatan ini juga saya menghimbau bagi orang-orang yang sudah terlanjur, sampai saat ini data kita ada kurang lebih masih ada
11 kurir lagi yang sedang berada di luar negeri yang hari ini mungkin satu saat ditugaskan atau dikirim kemana, ke negara mana kita tidak tahu. Saya menghimbau kepada mereka, kalau mereka mendengar, untuk kembali ke jalan yang benar. Kasihan keluarganya menunggu di rumah. Mungkin yang punya anak, yang punya istri sedang menunggu orang tuanya balik ke rumah. Jangan membiarkan diri kalian semua terbujuk rayu lalu tertangkap di luar negeri. Beberapa bulan lalu ada warga kita yang tertangkap di Addis Ababa dan sedang melaksanakan proses peradilan. Ya ini akibat dari terbujuk rayu oleh sindikasi internasional tersebut. Addis Ababa itu jauh sekali. Kita butuh penerbangan dari sini kurang lebih 1 hari baru sampai ke sana, Afrika Selatan. Nah, coba bayangkan ada saudara-saudara kita yang mengalami nasib seperti ini hanya karena dibujuk rayu dan mendapat imbalan yang menurut saya tidak terlalu besar. Dan saya telah perintahkan deputi saya dan bekerja sama dengan stakeholder terkait, Kementerian Luar Negeri, imigrasi, kita kejar sampai kapan pun kita kejar, dimanapun kita kejar. Nanti mungkin Pak Deputi Berantas yang akan menjelaskan siapa mereka. Yang kedua adalah pengungkapan sabu 9,8 kg. Ini adalah kerja keras Panglima Kodam dan petugas atau pasukan kita yang menjaga perbatasan. Beliau ini berkali-kali telah menangkap, menyita puluhan kilogram sabu dari Malaysia melalui perbatasan Kalimantan Barat bagian utara. Ini juga menjadi problem yang kita hadapi hari ini. Mereka memanfaatkan perbatasan negara antara Kalimantan Barat dan Malaysia. Saya juga menghimbau kepada masyarakat kita. Ini adalah bisnis haram yang menyerap uang dari negara kita dan dibawa ke luar negeri tanpa dipungutin pajak. Jadi kalau kita lihat bisnis narkoba ini bukan hanya kejahatan, tapi juga merugikan negara kita. Bayangkan, uang kita diserap dan dikirim ke luar negeri. Dan yang kemudian di samping merugikan secara ekonomi, merugikan secara kesehatan, mental, moral anak-anak kita dihancurkan oleh perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan kami diberi gaji oleh negara, dibayar oleh negara dari uang rakyat. Kami akan siap menghadapi kejahatan apapun, termasuk narkoba ini. Polri, TNI, Bea Cukai, kita semua siap untuk menghadapi kalian. Saudara-saudara bisa lihat berapa hari ini kami menangkap terus, melakukan penangkapan di mana-mana. Ini keseriusan kami. Kami serius menghadapi jaringan-jaringan internasional yang masuk ke sini. Mudah-mudahan pesan ini bisa sampai kepada mereka.
Kemudian yang terakhir, barang bukti ganja. Ini datang dari Sumatera bagian utara. Ini adalah keberhasilan pengungkapan atau keberhasilan operasi yang dilakukan oleh BNN RI, khususnya BNN Provinsi Banten, sebagai penjaga pintu masuk ke Pulau Jawa. Nah, ini kita akan lakukan terus, menjaga setiap pintu masuk, baik dari luar negeri maupun antar pulau. Kami tidak akan tidur. Kami akan mengejar siapapun yang mencoba-coba merusak moral bangsa ini. Kami ingin menciptakan generasi-generasi muda kita untuk disiapkan menjadi generasi yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kami tidak ikhlas, tidak rela membiarkan penjahat-penjahat ini melakukan terus mencoba untuk mencari keuntungan dengan merusak moral anak-anak kita, moral generasi kita. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus membantu memberikan informasi bahu-membahu bersama-sama dengan aparat hukum, TNI, Polri, Bea Cukai, Kejaksaan, dan seluruh elemen negara yang dibanggaji oleh negara. Terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga ke depan kita terus bekerja sama untuk tetap menjaga Indonesia dari pengaruh peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak untuk sambutannya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Panglima. Bapak dan Ibu berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Panglima Kodam 12 Tanjung Pura kepada Majen TNI Iwan STMMDC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacu Amin Kasaluga Basengak Kalibata. Harus. Salam dari Pontianak, Kalimantan Barat ya seperti itu. Yang terhormat Kepala BNN RI, senior saya, mentor saya, Komjen Polisi Martinus, beserta jajaran. Yang saya hormati Deputi Pemberantasan BNN RI, kemudian saya hormati Ketua Parsi dan Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarmata, pejabat utama dari BNN, rekan-rekan sahabat awak media.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Secara atas ridhonya saya sudah kesekian kali untuk hadir di BNN dalam rangka penyerahan dan penghapusan barang bukti narkotika jenis sabu. Rekan-rekan sekalian, bahwa komitmen awal seperti yang sudah kami sampaikan, kami terus-menerus berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika, apakah itu jenis sabu maupun pil ekstasi. Seperti yang ada di hadapan rekan-rekan sekalian, ini adalah keberhasilan anggota kami yang melaksanakan tugas di perbatasan, yaitu di Desa Sungai Tekam, Kabupaten Sanggau, dengan barang bukti berupa sabu seberat 9,83 kg. Kami serahkan kepada BNN dan setelah itu dikembangkan oleh BNN, didapatkan DPO 2 orang yang berhasil ditangkap untuk ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum. Kemudian ini adalah kesekian kalinya kami berhasil mengagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu. Kalau dibilang total sudah 211,3 kg saat kepemimpinan kami di perbatasan. Kemudian ada 4 orang yang kami berhasil tangkap, 9 orang dari Malaysia dan 31 orang Indonesia, belum yang dikembangkan oleh BNN. Kami berterima kasih kepada seluruh anggota, di mana mereka tugas dengan baik. Tentunya kami juga bersinergi di lapangan dengan BNN, kemudian dengan Bea Cukai, imigrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga keberhasilan ini terus-menerus, tidak pernah lelah dan tidak pernah menyerah untuk kami perang melawan narkoba. Dan kami selalu diarahkan sama Bapak Kasat, Bapak Panglima TNI, dan beliau memberikan apresiasi kepada anggota-anggota yang berhasil di lapangan. Kami mohon dukungan, doa restu, dan kerjasama dari seluruh masyarakat dan termasuk awak media, di mana kami bisa terus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk membantu memberantas peredaran narkoba yang masuk lewat perbatasan. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Salam hormat dari kami TNI yang ada di perbatasan Bapak. Terima kasih Bapak untuk sambutannya. Selanjutnya sambutan Kepala KPU BC Bandara Soekarno-Hatta kepada Bapak Gatot Sugeng Wibowo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dan adik-adik semuanya. Lalu Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala BNN RI, Pak Komjen Dr. Martinus Kos, SK NRI. Yang saya hormati Bapak Industri Pemberantasan BNN RI. Yang saya hormati Pak Pangdam 12 dan Lempura. Yang saya hormati Pak Direktur Interdiksi Bea Cukai, Mas Arif. Yang saya hormati Kepala BNN UP Banten. Yang saya hormati Pak Ketua Umum PASI Pak Anwar Buadi, dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Pada pagi ini terima kasih Pak Kepala sudah mengundang kami dari Bea Cukai berkaitan dengan respon hari ini. Kami dari Bea Cukai tentunya selama ini sudah berkoordinasi sinergi dengan BNN, dengan kepolisian, TNI. Tentunya tugas-tugas kami di perbatasan, baik di darat maupun udara, dan laut, tentunya di pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Kebetulan kami dari Soekarno-Hatta, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala bahwa ada tangkapan 2,7 kg heroin. Tentunya ini berkat kerjasama kami dengan BNN dalam rangka joint analisis, joint task force, yang tentunya ini akan kita lanjutkan. Bagaimana cara penangkapan? Tentunya kami bersama-sama dengan BNN menganalisa terhadap target-target yang ada di luar negeri.
kami semua sudah punya target dan kita dalami pada waktu di pelabuhan maupun di pelabuhan udara. Dan kebetulan ini adalah penumpang dari Singapura, penumpang warga negara Indonesia yang membawa koper pada waktu tanggal 22 September tahun 2024 dengan naik pesawat dari Singapura ke Soekarno-Hatta, dan kemudian membawa bagasi. Dari bagasinya itu kita lakukan X-ray, ya, kita pemeriksaan, ternyata ada indikasi membawa narkoba. Nah, setelah kita tes dengan tes narkotika dengan laboratorium, ternyata positif sebagai heroin. Tentunya heroin ini suatu jenis, ya, narkotika yang mungkin langka, ya, yang diimpor atau mungkin dimasukkan ke Indonesia. Tentunya ini juga menjadi waspada dari kami di Bandara Soekarno-Hatta, akan terus melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya. Kami terus mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain dari BNN, Polri maupun TNI dan aparat-aparat yang lain. Kami akan terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjaga di perbatasan, terutama di pelabuhan udara. Demikian, dan terima kasih kepada Bapak Kepala dan jajaran. Tentunya kami akan terus berkoordinasi dan tidak akan lelah untuk menjaga perbatasan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan simak bersama sambutan Ketua Umum Paksi Persatuan Artis Negara Indonesia kepada Dr. Haji Anwar Fuadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja sebagai Ketua Umum Persatuan Artis Guru Sinetron Indonesia, sekarang kita ubah menjadi Persatuan Artis Sinema Indonesia. Saya sejak berdirinya Parsi dari tahun 98 sampai sekarang tetap menjabat Ketua Umum. Rencananya mungkin seumur hidup, nggak ada yang mau menjabat. Dan saya adalah artis yang paling keras menentang narkoba. Dari dulu saya sudah ingatkan kepada semua artis, kami akan bela kalian dengan kasus apa, berusaha membela kalian, tetapi tidak narkoba. Kalau narkoba, matilah kau. Karena apa? Narkoba ini menghancurkan generasi. Bayangkan, kalau generasi mendatang semuanya kena narkoba, bagaimana? Ambruk dengan negara. Nggak akan ada lagi bisa mengatur negara, orangnya mabuk semua. Dan saya keras sekali dan sering mengatakan, dulu paling banyak artis terkena narkoba, terlibat, masuk penjara dan lain-lain. Tetapi saya sering adakan seminar-seminar kepada para artis bahwa saya bilang bahwa narkoba ini adalah musuh utama bangsa. Jadi jangan sampai ada yang terkena narkoba. Bayangkan, ini suatu rumah tangga, satu anaknya kena narkoba, kacau balau rumah tangganya. Apalagi bapaknya sendiri yang narkoba, lebih kacau balau lagi. Ada juga keluarga yang bapak ibunya yang narkoba, anaknya enggak, kan aneh. Tapi artis saya jelaskan, ada yang selalu menanyakan, Bang, kalau udah tua saya masih panggil Bang juga ya. Bang, kami ini pemain sinetron stripping yang setiap hari tayang, di Uber tayang, kadang-kadang sampai pukul 12 malam, 1 malam kami masih syuting untuk Uber tayang buat besok. Jadi kami kecapean banget, kami kecapean. Jadi yang paling sehat itu, yang paling mudah itu adalah menjadi segar itu kan makin narkoba. Segar kami sampai pagi. Saya bilang itu goblok kalian. Kalau mau segar, makan vitamin, minum vitamin, multivitamin, minum madu yang lain-lain, minum air putih. Jangan merokok, karena saya tidak pernah merokok. Jangan merokok, jangan yang lain-lain. Itu melemahkan badan. Saya ini bilang, udah umur segini. Sekarang umur saya sudah hampir 78 tahun. Saya syuting terus tetap. Sekarang kalau saya lagi beredar di SCTV, judulnya Saleha, itu jam 6.20. Itu rating sudah episode 145, rating 1 terus. Karena
anggota saya, pemain saya tidak ada keputusan narkoba. Jadi jangan alasan kamu begitu. Nggak bukan narkoba. Narkoba itu kamu sekarang segar, tapi besok pagi bapak pelur. Begitulah seterusnya. Makin naik terus. Jadi hindari narkoba. Dan siapa yang juga masih terpakai narkoba, saya tidak akan bela, malah saya akan laporkan kalian ke BNN. Matilah kau semua. Iya. Karena apa? Artis ini adalah panutan, terutama anak-anak muda. Panutan. Mereka anggap ini luar biasa pemain sinetron. Ya kan, film-film luar biasa. Panutan. Panutan narkoba. Apa mereka ikut juga narkoba semua? Itu. Jadi panutan memberikan contoh yang baik. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jangan. Artis ini panutan. Jagalah kehormatan. Jangan pakai narkoba. Sebab ini akan menghancurkan bangsa. Bukan satu orang, bangsa ini akan hancur dengan narkoba. Maka itu kita acungkan jempol buat BNN yang luar biasa mengaktifkan dirinya untuk menghantam narkoba. Saya kira cukup sedemikian. Yang jelas kita melawan narkoba. Kalau dulu istilah say no to drugs, nggak tahu sekarang masih nggak. Masih. Indonesia harus bersih dari narkoba, harus bersih. Muka anak kelihatan dari narkoba, tahuan. Oke, saya tidak bisa bicara panjang lebar karena kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, terlalu lebar kasihan bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kita beri closing yang sekali lagi. Ya, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita dengarkan bersama pembacaan press release ungkap kasus narkotika oleh Deputi Pemberantasan kepada yang kami hormati Bapak Irjen Pol Iwayan Sugiri, SH, SIK MSI, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala BNN yang untuk hormati Pangdam 12 Tanjung-Pura, Pak Gatot, dan Cukai, Pak Buang dan Informasi, seluruh hadirin dan khususnya rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Saya membacakan siaran pers kolaborasi BNN, TNI, Polri, dan Cukai gagalkan penyelundupan narkotika sindikat internasional. Ini adalah bukti kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. Sebagai aksi nyata perang terhadap narkotika, BNN melalui Kejuruan Bidang Pemberantasan dan Badan Narkotika Provinsi secara konsisten melakukan upaya penindakan guna menekan suplai narkotika di Indonesia. Setelah berhasil membongkar kasus clandestine laboratorium di sebuah rumah di Provinsi Banten pada 2 hari lalu, kami ini kembali merilis penangkapan 3 kasus narkotika yang dilakukan oleh 8 orang tersangka dengan barang bukti narkotika 2.760 gram atau 2,76 kg heroin, 9,8 kg sabu, dan 114 kg ganja. Keberhasilan penangkapan penjualan narkotika ini merupakan hasil kerjasama dan kolaborasi dilakukan oleh BNN dengan TNI, khususnya Kodam 12 Tanjung-Pura, Polri, Bea Cukai, Otoritas Bandara, ASDP, dengan kronologis laporan sebagai berikut. LKN nomor 005 tahun 2024, barang bukti 2,7 gram heroin, jaringan internasional. Tim gabungan BNN serta Bea Cukai berhasil mengamankan seorang pria dengan barang bukti narkotika jenis heroin sebanyak 2,7 gram, 2.760 gram. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya di mana BNN telah berhasil mengamankan narkotika jenis sabu dari Laos yang dikendalikan oleh tersangka DA. DA ini sudah berapa kali mengendalikan kasus dan sekarang kita lagi buru yang diduga sebagai perekrut kurir narkotika internasional. Kita sudah tahu lokasinya dan tenaga kerja yang saat ini masih berada di luar negeri dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO atau kita terbitkan red notice. Pengungkapan kasus berawal dari kolaborasi pengawasan yang dilakukan oleh BNN serta Bea Cukai melalui joint analysis dan joint operation terhadap sebuah kapal milik seorang pria berinisial ZM di Terminal 3 kedatangan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu 22 bulan 9.
Berdasarkan penggeledahan yang dilakukan oleh koper JM yang diketahui terbang dari Singapura ke Indonesia, ditemukan narkotika jenis heroin sebanyak 2.760 gram yang disembunyikan pada dinding koper. Dari hasil pemeriksaan tim gabungan diperoleh keterangan bahwa barang tersebut rencananya akan diserahkan JM kepada seorang berinisial SS. Selanjutnya tim gabungan melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut. Tim gabungan melakukan kontrol delivery terhadap koper yang berisi tersebut sekitar pukul 15 tersangka SS berhasil diamankan. Sesaat setelah menerima koper, dari hasil interogasi ZM dan SS mengaku diminta seorang berinisial AH untuk mengambil heroin di Kamboja dari seorang berinisial DA. Jadi AH-nya juga sudah ada di sini. Selanjutnya tim gabungan berhasil mengamankan AH di kota Medan, Sumatera Utara. Para tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke BNN untuk dilakukan proses lebih lanjut. Kemudian kasus yang kedua LKN 0059, penangkapan 2 orang DPO dengan barang bukti 10 bungkus sabu jaringan internasional juga. Pada Selasa tanggal 24 bulan 9 bekerjasama dengan Kodam Tanjung Pura berhasil mengamankan 2 orang berinisial A dan RF yang merupakan DPO atas kepemilikan 10 bungkus narkotika jenis sabu yang diberikan ke depan Bapak Ibu semua. Selanjutnya yang sebelumnya 10 bungkus tersebut diamankan oleh pengamanan perbatasan di Desa Sebumut Sekayam sejak Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Selanjutnya dari hasil tersebut kita lakukan analisa bersama-sama dengan Intel Kodam, BNN, BNNP, Polres Sanggau dan gabungan kita lakukan pemeriksaan karena tempat penemuannya di tengah hutan memang agak kesulitan, tapi berkat kerja keras dan bantuan dari Polres Tanjung Pura kita berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang inisial A dan SR dan telah kita lakukan penahanan. Kemudian LKN nomor 3 BNNP Banten dengan barang bukti 114.230 gram ganja. Pengungkapan kasus berawal dari informasi tentang adanya pengiriman paket yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja yang dikirim dari Aceh ke Pulau Jawa melalui jasa pengiriman barang dengan menggunakan truk. Berdasarkan informasi itu, tim BNN Provinsi Banten melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi bersama ASDP dan petugas Bea Cukai Pelabuhan Merak. Dari penyelidikan yang dilakukan, tim BNN Provinsi Banten mencurigai sebuah kendaraan truk bermotor penuh hingga dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan 4 paket karung yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat total 114.230 gram. Menurut pengakuan supir truk, paket dengan tujuan pengirimannya ke sebuah gudang Rongsok di Bogor, Jawa Barat tersebut adalah milik seorang berinisial A, salah satu konsumen jasa ekspedisi yang bekerja. Pada Sabtu 21 bulan 9, tim Provinsi Banten bergabung dengan tim BNN Pusat selanjutnya melakukan kontrol delivery, berhasil melakukan penangkapan terhadap DM bersama SC dan SS yang saat itu tengah mengambil paket sebanyak 4 karung yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut. Dari 3 laporan kejadian narkotika atau 3 LKN tersebut, ancamannya terhadap kasus tersebut pasal 114, pasal 111, 132, 112, 132, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dengan pengungkapan kasus ini, BNN sekali lagi bisa melanjutkan untuk menyelamatkan 82.310 anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Pada kesempatan ini kami jadi berantas mengucapkan terima kasih pada Pak Pangdam 12 Tanjung Pura dan dari Bea Cukai yang terus-menerus bekerjasama untuk menggagalkan narkotika yang masuk ke Indonesia. Khususnya juga rekan-rekan wartawan yang bisa menyampaikan pesan kami kepada masyarakat. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi untuk pembahasan press release-nya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk itu kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya, kami silakan. Mohon untuk dapat menyebutkan nama dan asal media.
di awal itu Bapak menyebutkan barang bukti narkotika yang jaringan internasional ini itu berasal dari salah satu gembong narkoba yang saat ini masih dicari. Pada tahun 2014 lalu, Bareskrim Mabes Polri itu sudah menetapkan satu nama, gembong narkoba asal Indonesia, Freddy Pratama. Dari tahun 2014 hingga tahun 2024 lalu, keberadaan Freddy masih terus dicari. Dan selama itu pula sudah 59 kurir yang ditangkap oleh Mabes Polri maupun BNN dalam catatan Bareskrim. Nah, apakah barang bukti heroin hari ini dan sabu itu salah satu juga bagian dari gembong narkoba Freddy Pratama yang saat ini masih buronan Polri maupun di wilayah Indonesia? Terima kasih. Itu Bapak langsung dijawab. Terima kasih. Saya ingin jelaskan aja bahwa sindikat heroin ini adalah sindikat yang berbeda dengan Freddy Pratama. Karena saya sebutkan namanya asli aja, karena ini sudah menjadi buruan kita dan dia sudah berkali-kali kita monitor. Namanya Dewi Astuti. Dewi Astuti ini seorang perempuan warga negara Indonesia yang hari ini beroperasi di sekitar Golden Triangle. Dari hasil analisa jaringan internasional, dia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dengan jaringan Afrika, dan sangat mungkin orang-orang yang tertangkap di Addis Ababa ini adalah bagian dari sindikatnya dia. Aslinya Jawa Timur kalau tidak salah. Ya. Dan ya pada kesempatan ini juga saya himbau kepada keluarganya, kalau memang punya hubungan sama dia, dihimbau supaya kembali, karena lebih baik dihukum di Indonesia daripada dihukum di luar negeri. Kasihan keluarganya. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi berbeda dengan Freddy Pratama. Terima kasih. Terima kasih Bapak tanggapannya. Penanya selanjutnya, mohon untuk dapat menyebutkan nama dan asal media. Bagaimana rekan media? Sudah cukup? Baik, Bapak, ini sudah cukup Bapak? Terima kasih ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, cara selanjutnya sesi foto bersama. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala BNRI, para pejabat bidang tinggi media dan pratama, para tamu undangan dan pejabat terkait untuk dipersilakan maju untuk mengabadikan gambar. Rekan media dipersilakan untuk mengambil gambar.
Sudah? Siap, terima kasih Bapak. Ya, cukup baik. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi acara press conference penangkapan kasus tindak pidana narkotika pada hari ini